Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang untuk menghadiri majelis ilmu, sebuah keistiqomahan yang kerja kita lakukan mudah-mudahan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang bisa menikmati lezatnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, betapa orang-orang yang merasakan nikmatnya iman disebut adalah man radiyallahu rabba, orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, dengan Islam sebagai agamanya, wabil Muhammadin nabiyya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Karena itulah salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa menikmati lezatnya talaga haud yang langsung diserahkan oleh tangan mulia Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini sebuah kenikmatan pula kita bisa beramal soleh, yaitu selain tentu melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah dan yang fardu dan juga yang sunnah, tentu kenikmatan bermajelis ilmu kemudian bersedekah di pagi hari menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena betul banyak kenikmatan fadilah yang begitu besar ketika kita berhadir dalam majelis ilmu kemudian bersedekah di majelis ilmu, karena itulah satu wasilah untuk menghadirkan atau mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah, ya, kita sudah dihadirkan juga untuk mempermudah sedekah kita dengan QRIS dari MKI yang ada di samping saya. Mari kita untuk sama-sama berlomba untuk memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan bersedekah. Dan alhamdulillah kita juga akan bisa menyimak satu kajian ilmu dari guru kita Ustaz Khairul Alam yang di pagi ini di pekan keempat, ya, di bulan September, akan mengulas sebuah tema penting tentang surat ke-50 dalam Al-Quran Karim, yaitu surat Qaf. Dan inilah surat yang berada dalam juz ke-26, ya, dan menjadi sebuah pengingat untuk kita semua apa sesungguhnya apa yang Allah sedang sampaikan dalam surat Qaf ini, yang Allah bersumpah dengan Al-Quran Al-Karim, dan Qaf menjadi sebuah kata yang tentu hanya Allah yang Maha tahu apa maknanya. Dan apa keterkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya dalam satu orkestra makna yang tentu akan dihadirkan pemahamannya oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan kita doakan guru kita yang sudah hadir di dalam majelis ini, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan beliau bersama keluarganya, Allah selalu berkahi kehidupannya bersama keluarga beliau, dan tentu ini doa untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, doa untuk keberkahan kita semua yang mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kebahagiaan dan keberkahan untuk kita bersama keluarga kita. Baik, alhamdulillah. Ustaz Khairul Alam, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas Faris. Insyaallah tabarakallah, ini udah pekan keempat aja nih, ya. Insyaallah nggak terasa. Dan sebuah kenikmatan kita kembali mentadabburi Quran dan dapat inspirasinya dari ayat-ayat Allah. Dan di pagi ini kita akan mengupas surat Qaf, ya, surat yang insya Allah akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tafadhal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke minggu keempat ya, Solis ya. Nggak kerasa memang sebelumnya kita udah bertemu di minggu pertama, sekarang di September sudah masuk minggu keempat ya. Dan hari ini kita akan membahas belajar dari surat Qaf ya. Nah, ini surat yang menarik untuk kita pelajari. Saya awali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu sekalian sudah pernah menghatamkan terjemahan surat Qaf? Sudah, sudah. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum nih. Oke, hari ini kita akan belajar untuk menemani Bapak Ibu sekalian ketika nantinya membaca terjemahan, melakukan tadabbur, proses tadabbur, kemudian merenungkan apa kira-kira relevansinya buat diri kita. Dan ternyata surat Al-Qaf ini kalau kita pelajari secara structure, gitu, secara struktur, secara organisasinya, ini surat yang menarik karena logikanya yang luar biasa. Jadi dalam surat ini kita akan belajar yang namanya style dan substansi. Ya, apa itu substansi? Ya intisarinya sebenarnya. Style itu apa? Gaya cara menuju kepada substansinya. Nah, seringkali kan kalau kita belajar agama ya, Mas Walis ya, kita pengen langsung kepada substansinya. Apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Jadi kita fokus langsung menuju ke sananya. Sedangkan cara menuju ke sana, kita nggak konsen. Ya udah deh, pokoknya kesimpulannya apa sih? Gitu. Betul nggak? Dalam pembelajaran kita dalam agama, biasanya pengen langsung to the point. Ternyata di dalam Al-Quran, kita akan belajar yang namanya style juga. Jadi bagaimana cara Allah menyampaikan, itu menjadi hal yang penting untuk kita pelajari juga. Gitu ya. Dan ternyata maknanya juga buat kehidupan kita. Jadi bagaimana cara menyampaikan, logika yang harusnya dibangun. Kadang kan ada orang yang bertanya A. Kita kan pengen langsung menjawab A-nya saja. Tapi ternyata di dalam Al-Quran, Allah memberikan sebuah cara yang lain, digiring dengan hal yang lain, kemudian diberikan logika hal yang lain ini, logikanya lebih mudah dibandingkan yang step pertama, kemudian baru setelah itu masuk lagi ke yang utama. Nah, kita akan lihat di dalam surat Al-Qaf ya. Silakan dibuka surat Al-Qafnya. Saya share saja. Ya, silakan. Oke. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah. Qaf, demi Al-Quran yang penuh demi Al-Quran yang mulia. Apa yang kita bisa pelajari? Satu, apa maksud sumpah itu? Apa maksud diawali dengan Qaf? Nah, pembahasan tentang hal ini banyak. Pembahasannya banyak. Namun di ujung pembahasan kitab-kitab tafsir itu mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu. Artinya apa? Attitude kita ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kosongkan pikiran, ikuti Al-Quran itu. Karena kalau kita sudah merasa, saya sudah tahu isinya, maka akan sulit masuk pemahaman-pemahaman baru, ilmu-ilmu baru pada diri kita. Karena kita sudah merasa sudah tahu. Gitu ya. Maka attitude-nya adalah, yang kita bisa pelajari sebagai inspirasi adalah, kosongkan pikiran, kita ikuti logika dan pelajaran yang Allah akan berikan kepada kita. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah. Apa maksud sumpah itu? Satu, ketika Allah bersumpah, jadi konsep sumpah itu testimoni.
kemudian meyakinkan orang, dan juga untuk mendapatkan perhatian. Serta sumpah itu menjadi bukti apa yang akan dikatakan setelah sumpah itu. Nah, ketika masuk dalam ayat ini, wal Qur'anil Majid, berarti sumpahnya dengan apa? Al-Quran. Al-Quran yang apa? Yang majid. Apa itu majid? Yang mulia. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia. Jadi Allah menggunakan Al-Quran itu untuk sumpahnya. Dan sesuatu yang digunakan sumpah biasanya adalah sesuatu yang besar atau sesuatu yang penting. Jadi Al-Quran itu penting dan besar. Demi Al-Quran yang mulia. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjatuhkan kita. Al-Quran diturunkan untuk memuliakan kita. Wal Qur'anil Majid. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk memuliakan kita. Jadi barang siapapun yang mempelajari Al-Quran, maka karena Al-Qurannya mulia, kita berkumpul dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan membuat diri kita mulia nggak? Iya. Ya. Maka kita akan jadi majid juga gitu. Sesuatu yang mulia juga karena kita dekat dengan Al-Qur'annya. Oke, step berikutnya, ayat kedua. Bal ajibu aja'ahum mudhirum minhum. Bahkan mereka heran, ajibu, mereka heran. Nggak mungkin ini, gitu ya. Apa? Seorang pemberi peringatan telah datang pada mereka. Minhum, dari mereka. Nah, ini menarik nih. Mereka heran karena seorang pemberi peringatan datang pada mereka dan berasal dari mereka. Nah, sekarang gini, kita itu lebih percaya kalau berita itu dari orang lain atau dari misalnya warga RT kita atau warga RW kita. Biasanya kita lebih mudah percaya yang mana? Warga kita, Dari orang lain. warga RW kita. Oke, Dari ada. Anyus, dari Anyus. Kenapa? Dari Anyus, Tad. Bisa aja, Mas Elo. Oke, biasanya kita akan lebih trust kemana sih sebenarnya? Orang lain. Orang lain. Karena kalau orang yang kita kenal, saya sudah tahu tentang dia. Ngapain sih dia? Kok yang jadi imam? Kok yang jadi pemimpin? Wah, mending orang yang kita nggak kenal, kita lebih respect biasanya. Maka orang-orang Arab punya persepsi hal yang sama seperti itu. Mereka heran, kenapa Muhammad yang dipilih menjadi seorang pemberi peringatan? Kenapa nggak yang lain sih? Gitu loh. Kenapa sih nggak dikirim malaikat? Kan lebih keren gitu ya. Sebagai pemberi peringatan. Kenapa Muhammad yang biasa main sama kita? Itu adalah persepsi yang mereka miliki. Kemudian akhirnya mereka mengatakan faqalal kafiruna. Kemudian orang-orang kafir itu berkata, hadza syai'un ajib. Mereka berkata, ini adalah sesuatu yang ajib. Ajib itu apa? Ini orang Betawi biasanya menggunakan kata ini. Apa itu ajib? Mencengangkan, ajaib. Mencengangkan. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak mungkin. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Aneh nih. Kenapa Muhammad yang dipilih sebagai pemberi peringatan kepada kita? Ya, jadi mereka nggak percaya. Terus, ayat ketiga. A'idza mithna wa kunna turaban dzalika raja'un ba'id. Kemudian mereka menolak ide ini. Ide tentang apa yang ditolak ini? Mereka skeptik dengan ide yang ada di dalam Al-Quran yang Rasulullah bacakan. Apa idenya? A'idza mithna wa kunna turaba. Maka apabila kami telah mati, kami telah menjadi debu, masa sih kita dibangkitkan
Jadi mereka skeptik dengan ide ini. Mereka nggak percaya tentang hari kebangkitan. Nah, sekarang sudah diadopsi ya oleh orang-orang yang kita kenal dengan ateis. Ya hidup ya sekarang saja. Nggak akan ada kehidupan yang akan datang. Nikmatin saja hidupmu. Lakukan apa yang kamu pengen lakukan. Betul nggak? Terjadi pada kehidupan kita sekarang. Ternyata ini bukan konsep baru. Sebelumnya, pada zaman Rasulullah, mereka sudah mengatakan itu. Hidup itu, ya hidup kita ini saja. Nggak ada kehidupan yang akan datang. Kita hidup, mati, selesai, udah selesai. Nggak mungkin lah. Zalika raja'un ba'id. Kalau kita dibangkitkan, dikembalikan pada bentuk asal kita, padahal kita sudah mati, kemudian dikubur, kemudian sudah menjadi debu, nggak mungkin kita akan dibangkitkan. Nggak mungkin. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat jauh sekali. Nah, ini penting nih. Jadi ayat ketiga ini, mereka menolak kaitannya dengan kebangkitan. Oke, ayat keempat sekarang. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dirusak oleh bumi, apa yang ditelan oleh bumi. Dari badan-badan mereka. Dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada catatan yang terpelihara dengan sangat baik. Jadi semuanya terikot. Kemudian ayat kelima sekarang. Bal kadzabu bil haqq. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran. Bil haqq ini mengacu kepada apa? Al-Quran ya. Ya, betul. Mengacu kepada Al-Quran. Jadi mengacunya kepada Al-Quran. Karena kan kita sudah baca dari ayat pertama ya. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran. Jadi yang mereka tolak adalah bil haqq, adalah Al-Quran. Dan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya kaitannya dengan kebangkitan. Termasuk di dalamnya tentang kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu kan dibahas tuh ayat kedua, ayat ketiga kan. Mereka tolak itu, kebenaran itu. Lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Tatkala datang kepada mereka. Jadi kebenaran itu sudah datang kepada mereka, mereka menolaknya. Maka mereka berada pada amrim marij, dalam kehidupan yang membingungkan. Nah, saya mau bahas ini. Marij, apa itu marij? Ternyata makna marij adalah hidup kita dari satu hal ke hal yang lain. Setiap kita bosan, pindah lagi kepada hal yang baru. Mencapai ini, bosan, pindah lagi. Belum menikmati ini, bosan, pindah lagi. Itu adalah kehidupan yang bingung. Padahal mereka sudah diberikan Al-Quran, diberikan kebenaran, tapi mereka menolaknya. Yang mereka pilih adalah kehidupan yang membingungkan. Ya. Kayak gini loh, logikanya marriage itu. Kalau kita jalan-jalan nih, perjalanannya sangat panjang, macet, sampai di tempat wisata, berhentinya cuma 5 menit, habis itu kita pindah lagi. Yuk kita menuju kepada step yang kedua nih, lokasi yang kedua. Macet lagi, panjang lagi, capek kita, sampai di tempat wisata, 5 menit, 10 menit, selesai, pindah lagi. Kita sempat menikmati nggak kalau seperti itu? Tidak. Tidak sempat menikmati. Oke. Jadi, orang-orang yang menolak kebenaran itu hidupnya penuh dengan kebingungan. Mereka anggap hal ini membahagiakan, kemudian mereka kejar. Tapi yang membahagiakan itu ternyata cuma momen kebahagiaan. Mereka pindah lagi. Step berikutnya. Terus seperti itu. Akhirnya mereka merasakan kekosongan, mereka bingung dalam kehidupannya. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari ayat 1 sampai ayat kelima ini?
berisi tentang penolakan kan ini. Kemudian apa yang terjadi pada kehidupan mereka yang membingungkan dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka kacau balau. Maka Allah akan jelaskan permasalahan utamanya. Yang mereka permasalahkan tadi apa tuh? Mereka menolak kebenaran, mereka menolak hari kebangkitan kan? Maka Allah akan pointing hal itu. Allah akan jawab. Logikanya gini, ketika mereka menolak kaitannya dengan kebangkitan, bisa aja Allah langsung turunkan Al-Quran, langsung mengatakan, kami akan bangkitkan kamu. Masuk to the point, masuk kepada substansinya. Namun yang terjadi adalah Allah jelaskan stylenya, cara Allah menjelaskan substansi. Yuk kita masuk ayatnya sekarang, ayat 6. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum. Maka apakah kamu tidak melihat ke langit yang di atas mereka? Berarti ayat ini memberikan perintah apa nih? Afalam yanzuru, apakah kamu tidak melihat ilas sama kepada langit yang di atas kalian? Berarti perintah ayat ini apa berarti sebenarnya? Melihat tanda-tanda Allah. Ya, melihat langit. Jadi melihat langit itu bagian perintah agama. Allah. Iya. Memperhatikan keindahan langit, meneliti tentang langit, bagian dari pemahaman agama. Ya. Kemudian bagian berikutnya, kaifa banainaha wa zayyanaha wa zayyannaha wa malaha min furuj. Bagaimana di antaranya kami menghiasi. Berarti menghiasi dengan keindahan ya berarti ya. Yang namanya menghiasi kan pasti sesuatu yang mengacu kepada keindahan. Dan baginya tidak ada kertakan. Sedikit pun. Berarti sangat indah sekali. Jadi ketika kita melihat langit, menjalankan perintah agama. Menjalankan atau tidak? Iya. Ya. Surat ini diawali dengan Al-Quran yang mulia. Kemudian habis itu, kita masuk ke dalam ayat ini. Kemudian kita diarahkan, berhenti ngajinya, perhatikan ayat yang itu. Yang di langit itu. Cuman yang menjadi masalah adalah, pada kehidupan kita sekarang, di era digital, kita punya waktu nggak untuk memperhatikan langit? Enggak. Jarang. Jarang. Ngajinya jarang, ngaji Qurannya, ngaji tentang langitnya juga jarang. Sehingga memang kita harus menyempatkan waktu untuk melihat ke langit ini. Memperhatikan keindahannya, meneliti tentang langit itu. Kayak bangunan, sebuah bangunan masjid besar. Itu kan dibangun dengan apa? Tiang-tiang yang kokoh kan ya. Sedangkan langit itu tanpa tiang dan tanpa kertakan. Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Bagaimana kami membangunnya, menghiasinya, dan tidak ada keretakan padanya. Oke, kemudian ayat ke-7 sekarang. Wal ardo madadanaha, dan bumi kami menghamparkannya. Nah, perhatikan, strukturnya menarik nih. Struktur ayatnya. Kan bahasa normalnya kan gini ya. Kami menghamparkan bumi. Itu kalimat normalnya kan. Tapi di dalam ayat ini nggak berbunyi kalimat normal seperti itu. Tapi yang disebutkan apa dulu? Wal ardo, bumi. Kami menghamparkannya. Jadi kayak gitu loh. Kayak orang punya bangunan yang besar, gedung yang sangat besar. Kemudian habis itu dia mengatakan, gedung besar itu kami membangunnya. Beda nggak kalau misalnya kalimatnya berubah menjadi ini? Kami membangun gedung itu. Rasanya beda ya? Rasanya berbeda. Jadi, ayat ini memberikan sebuah penekanan sebenarnya dengan disebutkan wal ardo dulu. Dan bumi,
kami menghamparkannya. Jadi bentuk kalimatnya itu strong, kuat. Kita diminta memperhatikan bumi, bagaimana kami menghamparkannya. Bumi itu bulat atau datar? Bulat. Bulat. Tapi Bulat. kenapa kita bisa membangun bangunan yang pada bumi yang bulat itu? Karena Allah hamparkan. Nah, karena Allah menghamparkannya. Kemudian wa alqaina fiha, dan kami letakkan di dalamnya rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna, kami tumbuhkan fiha, di dalamnya, min kulli zaujim bahij, yang di dalamnya pasangan yang indah yang berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Jadi perintahnya apa ayat ke-7 ini? Memperhatikan apa? Keindahan yang ada di bumi. Memperhatikan gunung, memperhatikan tanaman, memperhatikan angin, memperhatikan buah-buahan yang ada di bumi itu. Semuanya konsepnya adalah marriage. Bahij, sesuatu yang indah, sesuatu yang kita bisa nikmati, dan ketika kita melihatnya, membuat kita bahagia. Itu bahij. Jadi ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini, kita untuk memperhatikan apa sih sebenarnya? Alam semesta. Kita diminta memperhatikan universe, langit, perhatikan bumi, perhatikan gunung, perhatikan yang ada di antara keduanya. Loh, ini kan belum menjawab pertanyaan utama orang-orang yang sebelumnya tidak yakin dengan hari kebangkitan, kan? Menjawab atau belum? Belum. 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 Allah nggak jawab tuh. Tapi Allah menceritakan tentang keindahan langit, keindahan bumi. Loh, kok dialihkan ya? Apa manfaatnya keindahan itu? Allah menjelaskan tidak langsung kepada substansinya, tapi Allah punya style menuju kepada substansi. Apa tujuan langit dan bumi itu? Sudah dijelaskan belum oleh Allah? Belum. Belum. Kita hanya diminta untuk memperhatikan keindahan saja nih. Baru masuk ke dalam ayat berikutnya. Tabsiratan. Pemandangan. Apa itu? Tabsiro. Membuat orang melihat, benar-benar memaksa diri kita untuk melihat. Tabsiro untuk apa? Melihat apa? Melihat langit dan melihat bumi. Makanya kalau kita stres, kadang pengen healing, kita kemana biasanya? Ke alam. Pegunungan, pantai. Ya, kita ke gunung, kita ke pantai. Berarti tabsiratan, kita dipaksa oleh Allah tuh untuk melihat itu semuanya. Kalau kamu nggak punya kesempatan, maka Allah akan mendesain sedemikian rupa sehingga apa? Kita akan melihat itu semuanya. Berarti melihat apa? Melihat ayat. Ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah itu, kita berdetak takjub melihatnya, kemudian berikutnya wa dzikra, akan menjadi dzikra, zikirnya kita. Ingat untuk apa? Ingat kepada siapa? Disebutkan nggak dalam ayat ini? Tidak disebutkan. Maka terjemahan yang tunduk kepada Allah itu adalah penafsiran. Di Arabnya tidak ada. Jadi ketika kita memperhatikan itu semuanya, kemudian membuat kita dzikra, membuat kita ingat atas apa sebenarnya? Kita dulu pernah hidup bersama Allah. Ruh kita, setiap ruh kita pernah bersama Allah. Cuman momen itu
Kita tidak ingat kembali. Maka ketika kita memperhatikan keindahan yang Allah ciptakan akan membuat kita ingat kepada siapa? Allah. Allah. Iya. Jadi tugas agama itu, perintah agama itu untuk kita berpikir, memperhatikan, tabsiro. Kemudian akhirnya membuat diri kita ingat kepada sesuatu yang kita ingat. Namanya ingat berarti kan sesuatu yang kita pernah ada pemahaman itu kan. Peristiwa itu pernah ada, kita pernah bersama Allah itu pernah. Tapi kita lupakan, maka diingatkan dengan tabsiro, melihat alam semesta itu. Likulli abdin munib. Apa tuh? Bagi setiap hamba yang kembali. Jadi memperhatikan, membuat kita ingatnya kepada Allah, kepada hamba-hamba yang kembali. Munib, kembali. Muslim itu artinya apa? Tunduk patuh kan? Tunduk patuh kepada Allah namanya Muslim. Orang yang kembali, munib. Hamba yang kembali. Jadi ternyata memperhatikan alam semesta, memperhatikan keindahan, kemudian kita sangat menikmati itu semuanya, akan membuat kita ingat dan kita menjadi hamba yang kembali. Makanya kalau kita jalan-jalan ya, kita healing, memperhatikan alam semesta itu, kita merasakan ketenangan nggak? Iya. 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 Merasakan ketenangan. Tapi kenapa kok habis liburan, balik lagi, nggak tenang lagi? Kenapa? Niatnya liburan, menghabiskan puluhan juta. Balik lagi, stres lagi. Kenapa? Karena nggak ingat Allah. Ya, kembali kepada Allahnya yang dilupakan. Sehingga kita stres lagi. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Inspirasinya buat kita apa? Jalan-jalan itu merupakan bagian rangkaian Pikir. perintah agama nggak? Iya. Memperhatikan alam semesta. Ke gunung, ke laut, ke air terjun. Perhatikan semuanya itu. Wah, ternyata Islam itu luar biasa ya. Kita pikir yang namanya agama, belajar Quran di masjid, ikut kajian, itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Betul, itu. Tapi di sisi yang lain, Allah katakan di dalam ayat ini, kamu jalan-jalan, perhatikan alam semesta itu, perhatikan langit, lihat langit, ketika kamu naik pesawat, perhatikan langit itu, perhatikan bumi itu, kamu juga akan bisa bertemu dengan aku. Makanya kan ada orang tersadarkan kaitannya dengan agama, tersadarkan kaitannya dengan Allah ketika mereka meneliti alam semesta. Tinggal dicek aja tuh di YouTube, banyak tuh peneliti-peneliti yang akhirnya bertemu dengan Tuhannya. Banyak kan? Banyak. Banyak. Sedangkan kita yang berislam nih, kita melakukan penelitian nggak? Kita melakukan observasi nggak? Tidak. Tidak. Kemudian kita mengatakan, udah belajar agama saja, jangan belajar sains. Dipisahkan tuh, dikutupkan tuh. Ini ilmu agama, ini ilmu non-agama. Kalau kita lihat surat Qaf ini, dipisahkan nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi memperhatikan alam semesta juga akan mengantarkan diri kita kepada Allah. Berarti selama ini pemahaman yang dimasukkan pada diri kita, ini ilmu agama, ini ilmu non-agama, ada yang miss nggak di situ? Ada. Ada. Iya. Seringkali pemahaman kita terhadap Islam, yang kita anggap Islam, ternyata bertentangan dengan Al-Quran.
Maka seperti yang di awal tadi, Qaf, kita nggak tahu. Aku akan ikutin Al-Quran ini. Nah, ini kan memberikan pemahaman baru ya kepada kita ya. Oh, ternyata memperhatikan alam semesta itu bagian dari agama. Oke, sekarang masuk ke dalam ayat ke-9. Wa nazzalna minas sama. Dan kami turunkan dari langit air mubarakah yang penuh keberkahan. Berarti ini bercerita tentang bagaimana Allah menurunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Kalau penuh keberkahan, apa yang akan terjadi? Fa'ambatna bihi. Kemudian kami tumbuhkan dengannya. Nyanya mengacu kepada apa? Air. Air. Jannat, akan ditumbuhkan jannat, kebun-kebun. Wahabbal hasid, biji-bijian yang dipanen. Kan ada di muka bumi ini, tanpa kita tanam, mereka bisa tumbuh. Jadi kebun-kebun. Tapi ada juga biji-bijian yang harus ada usaha kita untuk menanamnya. Maka Allah akan ambil kredit semuanya. Mereka itu bisa tumbuh karena kami menurunkan air dari langit yang penuh keberkahan. Berarti Allah menceritakan tentang apa sih ini? Fenomena tentang alam semesta, fenomena yang terjadi pada bumi, di mana tanamannya di bumi, tapi semua itu penyebab utamanya dari mana? Air. Air Yang yang Allah turunkan, yang penuh keberkahan dari langit. Sehingga biji-bijian itu bisa tumbuh. Nah, perhatikan nggak nih? Bagian awal bercerita tentang Al-Quran. Betul nggak? Al-Quran yang mulia. Kemudian habis itu kok bercerita tentang air yang dari langit. Al-Quran dari langit nggak? Iya. Ya. Air dari langit? Iya. Iya. Air dari langit turun ke bumi, bisa menghidupkan bumi yang tadinya kering, yang tandus. Ya. Satu sisi, bagaimana logika luar biasa yang Allah berikan di dalam surat ini, Al-Quran diturunkan dari mana? Dari langit. Al-Qurannya penuh kemuliaan, keberkahan. Iya. Kemudian diturunkan ke bumi, bisa menghidupkan hati yang tadinya mati, hati yang tadinya menentang Tuhannya, hati yang selalu melakukan kemaksiatan. Ketika Al-Quran masuk pada dirinya, itu akan menyebar luar biasa tanpa memilih, sehingga orang itu bisa hidup kembali. Hatinya akan hidup kembali. Dengan keberkahan Al-Quran. Seperti air yang Allah turunkan dari langit yang membawa keberkahan. Luar biasa nggak logika Al-Quran ini? Iya. Kok tiba-tiba menjelaskan air yang dari langit? Padahal bagian awalnya tentang Al-Quran yang penuh kemuliaan. Dan kalau diperhatikan, beberapa surat logikanya sama juga. Ya. Oke. Wan-nakhl, dan pohon kurma. Basikot, tinggi menjulang. Laha, baginya. Tol'un nadid, mayang yang bersusun-susun. Nah, ketika bicara kaitannya dengan kurma, pertanyaan kan ini, kenapa kok kurma ya? Karena Al-Quran diturunkan pada orang Arab, artinya orang Arab, maka contohnya kurma. Pertanyaan berikutnya, kenapa kurma? Kan belum menjawab tuh pertanyaan kita, kenapa kok kurma? Coba teliti kurma itu. Saya searching kaitannya dengan kurma, ternyata cara menumbuhkan kurma itu unik. Uniknya di mana? Kurma benihnya itu kan ditanam di mana? Di tanah kan? Dimasukkan ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Tapi yang unik adalah ketika menanam, di atasnya itu dikasih apa? Batu. Batu. Duh, kok dikasih batu ya? Biar akarnya kuat. Ya, betul. Korma, ketika mau tumbuh, mentok, kena batu. Apakah dia mati? Tidak. Maka akarnya yang tumbuh makin ke dalam. Setiap mentok lagi,
dia dorong ke bawah, sehingga apa? Korma punya akar yang kokoh ke bawah tanah. Dan akhirnya itu bisa menggeser tuh yang menghalanginya. Artinya apa? Yang kita bisa pelajari. Kadang dalam kehidupan kita, kesulitan, penderitaan itu bukan untuk menjatuhkan kita, namun untuk menguatkan kita. Maka di dalam Al-Quran seringkali Allah menceritakan kaitannya dengan korma. Korma itu punya akar yang sangat kuat. Ketika ada badai, korma tetap kokoh berdiri. Betul nggak? Betul. Ya. Maka kita sebagai Muslim, kokohlah seperti korma. Ketika kita dalam lingkungan yang baik, kita bisa tumbuh. Dalam lingkungan yang buruk pun, kita tidak terpengaruh dengan hal itu, dan kita tetap bisa tumbuh. Masya Allah. Mau badai, mau kesulitan, ekonomi, politik, segala macam, kita tetap kuat. Nah, yang seringkali kan terjadi sekarang kan, ada sosmed dikit saja gitu ya. Katanya Allah itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, kenapa menciptakan manusia? Kemudian manusia itu melakukan kesalahan, kemaksiatan, kemudian habis itu dicap orang yang Dukun. berdosa, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya sangat mengerikan. Mana Ar-Rahmannya? Kemudian orang akhirnya percaya dengan logika cara berpikir seperti itu, akhirnya keyakinan mulai goyah. Maka kalau kita berpegangan kepada akar yang kuat itu ada di mana? Bawah. Di Al-Quran. Maka ketika pemahaman Qurannya kuat, maka apapun yang dikatakan orang sudah tidak memiliki impact untuk dirinya. Keyakinan sudah kuat. Nah, saya mau cerita ini. Ada yang saya diminta untuk ngajar ini. Ustadz, ini tolong diajarinnya tauhid ya Ustadz, jangan Quran dulu. Kira-kira benar atau enggak? Enggak. Logika berpikirnya. Enggak benar. Kitab mana yang mengajarkan konsep tauhid yang terbaik selain Al-Quran? Enggak ada. Nggak ada. Kita kan selalu mengacunya ketika mau mengajarkan tentang Allah, mengacu kepada kitab ini dan itu. Saya tidak mengatakan belajar kitab ini dan itu nggak baik. Itu baik. It's okay. Tapi jangan meninggalkan yang utama dong. Allah akan menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu tentang Allah, masuk ke dalam Al-Quran. Mau tahu konsep kaitannya dengan keesaan Allah, maka belajarnya Al-Quran. Cuman kan logika kita kebalik-balik nih ya. Pelajarin kitab ini nih, tauhidnya bagus nih, mengajarkan tauhid. Udah mau belajar tauhid, tauhidnya udah mulai agak goyah itu. Itu karya manusia yang luar biasa, ulama-ulama luar biasa. Ya, kita respect, kita hormati itu. Tapi jangan meninggalkan yang utama, yaitu Al-Quran. Itu kan alat bantu untuk apa? Memahami Al-Quran kan? Iya. Iya, jadi jangan tinggalkan Al-Qurannya. Gitu. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Nah, kaitannya dengan korma. Kemudian masuk dalam ayat ke-11. Ini masih belum menjawab pertanyaan loh ini. Tentang kebangkitan. Belum ya? Allah baru bahas tentang keindahan alam semesta. Baru nanti kita akan lihat. Cluenya di mana. Rizqan lil ibad. Jadi semua itu diciptakan untuk rezeki bagi hamba-hambanya. Rezeki untuk siapa? Hamba-hambanya. Apakah hanya kepada muslim saja? Tidak. Semuanya. Tidak. Tidak disebutkan lil iman. Enggak. Lil mu'minin. Tidak. Rizqan lil ibad. Rezeki buat hamba-hambanya. Manusia yang taat beragama,
manusia yang tidak taat beragama sama-sama hamba Allah nggak? Iya. Iya. Maka konsep keadilan buat Allah adalah akan diberikan kepada semuanya. Lil ibad. Wa ahyainaha bihi. Kemudian kami menghidupkan dengannya. Baldatam maita. Negeri yang mati, negeri yang tandus. Kami menghidupkan dengannya. Nyanya itu mengacu kepada apa? Bihi. Air yang diturunkan Allah dari langit. Air yang Allah turunkan dari langit. Jadi masih berkorelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi Allah akan hidupkan bumi yang tandus, bumi yang mati. Itu kita bisa saksikan nggak dalam proses setiap kejadian setiap waktu pada kehidupan kita ketika terjadi pergantian musim? Bisa. Iya. Pernah nggak kita melihat jalan-jalan kering ketika musim panas? Bahkan sampai terjadi kebakaran. Namun ketika masuk musim penghujan, ada air yang turun dari langit tiba-tiba menghijau kembali. Melihat nggak proses itu? Melihat. Lihat, Ustaz. Melihat. Berarti itu kejadian yang natural, yang alamiah. Iya. Cuman kadang kita tidak memperhatikannya. Allah menceritakan kembali kepada kita, kami yang menghidupkannya dengan air itu. Bumi yang mati, bumi yang tandus, bumi yang kering itu. Perhatikan itu baik-baik. Kemudian berikutnya, kadzalikal huruj. Demikian itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu seperti hal yang kamu lihat sehari-hari dalam kehidupan kamu. Aku turunkan air dari langit, kemudian akan ditumbuhkan bumi yang tadinya mati itu. Seperti itulah hari kebangkitan. Kamu nggak percaya tentang hari kebangkitan itu? Aku kasih contoh nih yang terjadi pada kehidupan kamu. Senatural itu loh kebangkitan. Bukan sesuatu yang kompleks. Kadzalikal huruj. Demikian itu hari kebangkitan. Dahsyat nggak cara penjelasan Allah menjelaskan orang yang ragu tentang hari kebangkitan, dialihkan tentang alam semesta, sesuatu yang indah dulu, dijelaskan langit itu indah, kemudian tidak ada keretakan, kami membangunkannya, kemudian bumi kami menghamparkannya, kemudian kami bangun gunung-gunung itu, dan kami hiasi dengan segala macam isinya. Kamu perhatikan baik-baik. Semua berbicara tentang keindahan. Kemudian step berikutnya, dijelaskan manfaatnya apa. Itu rezeki untuk kamu. Kemudian habis itu Allah menceritakan prosesnya air dari langit menumbuhkan apa yang di bumi yang kering, tadinya kering, sekarang dihidupkan. Natural kan prosesnya? Iya. Alamiah kan? Iya. Iya. Kadzalikal huruj. Demikian itu hari kebangkitan. Kita sudah melihat kebangkitan itu setiap waktu dalam kehidupan kita. Jadi membangkitkan manusia yang mati itu gampang bagi Allah. Paham? Kalau kita lihat ayat itu kan, paham nggak gitu loh, orang-orang yang ragu itu. Jadi ternyata cara Allah menuju kepada substansi luar biasa. Logika kita dibawa untuk mengikuti logikanya Allah. Kalau kita kan langsung to the point kan. Tapi Allah jelaskan dengan hal yang lain yang mudah untuk difahami yang namanya manusia. Jadi pelajaran buat kita apa? Kita harus punya waktu. Waktu untuk apa? Melihat alam semesta. Karena kita hidup di zaman digital seperti sekarang, kadang kita nggak punya waktu. Betul nggak? Betul banget, Ustaz. Iya.
Kalau zaman dulu belum ada gadget, masih ngobrol di depan rumah, ada biasanya ada dipan-dipan ya, yang dari bambu itu, malam-malam keluar di situ, ngobrol di situ, ngelihat langit, memperhatikan bintang, memperhatikan bulan, kita merenung di situ. Maka orang keyakinan terhadap Tuhannya itu akan lebih kuat loh, dengan memperhatikan alam semesta itu. Ini surat Qaf dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, mengasah logika kita, mengasah pikiran kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca ini mengajak, mendorong kepada diri kita untuk berpikir. Dan seringkali Al-Quran komplain kepada kita. Komplainnya apa? Kenapa sih kamu nggak berpikir? Betul nggak? Allah komplain tentang Muslim yang nggak mau berpikir. Allah komplain kepada manusia yang nggak mau berpikir. Kalau kamu sedikit saja mau berpikir, maka kamu akan bertemu dengan aku. Kadang kita pengen langsung ke dalam substansinya. Ustadz, kesimpulannya apa Ustadz? Saya bingung Ustadz, langsung pada kesimpulan saja. Lihat, perhatikan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pada diri kita untuk berpikir. Berpikir dulu. Kita pengen langsung pada kesimpulannya. Kita pengen gampangnya saja. Tidak. Proses beragama, proses untuk berpikir, mendorong kita berpikir. Ketika kita berpikir dan menemukan Allah, maka keyakinannya akan lebih kuat nggak? Akan Iya. lebih kuat. Seperti pohon kurma tadi, ya, yang kuat mengakar, kemudian tumbuh sangat tinggi, berkelopak-kelopak, akan menghasilkan banyak hal. Ketika keyakinannya kuat, ketika akarnya kuat. Akar kuat itu bisa diperoleh dari mana? Ketika kita berpikir, kita mengikuti Al-Quran itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mas Walis. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jadi pagi-pagi sudah diajak untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta tadi ya. Betapa Allah sudah menciptakan langit, meninggikan langit, kemudian membentangkan, membentangkan bumi, kemudian juga memancangkan gunung-gunung gitu ya, dan menurunkan air dari langit. Ini sebuah ayat yang terus kita harus tadaburi, dan inilah yang mudah-mudahan menjadikan kita makin kokoh iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah Allah, masih ada waktu kita sekitar 10 menitan untuk diskusi ya. Bila ingin bertanya tentang ayat ini dari 1 sampai 11. Silakan. Dan saya terpikir saat ini kan lagi ramai juga saya baca di media sosial soal tentang bahwa Allah itu tidak bisa diilmiahkan gitu ya. Apakah ini juga mungkin hari-hari akhir gitu ya, hari kebangkitan yang itu adalah persoalan gaib juga sesungguhnya bisa diilmiahkan itu saja ya. Mungkin pemahaman inilah yang ini kita kembali kepada ayat ini, sesungguhnya persoalan alam gaib pun sebenarnya bisa diilmiahkan saja. Ya, betul. Nanti kita akan masuk dalam surat, insya Allah kalau ada waktu ya. Tapi nggak sekarang. Al-Hadid. Itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Apakah bisa diilmiahkan kaitannya dengan hal yang gaib? Ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang nggak bisa. Sama dengan pertanyaan gini. Allah itu bersemayam di arsy Allah. Betul nggak? Kemudian Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, 6 waktu. Berarti sebelum itu Allah ada di mana ya? Kan belum jadi. Adanya di mana? Terus ada pertanyaan lagi adalah Allah di atas arsy. Kemudian ada ayat yang mengatakan Allah bersama kita. Nah, kalau sudah ada di arsy Allah, kok masih bersama kita? Bersama manusia? Bersama Mas Holis, bersama saya, bersama ibu-ibu yang lain.
Loh, Allah ini gimana sih konsepnya? Kita kan bingung ya. Allah adalah al-awal. Allah adalah al-akhir. Berarti sebelum awal itu Allah di mana? Setelah akhir, nanti gimana tuh? Berarti Allah udah nggak ada dong. Pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di surat Al-Hadid. Kesimpulannya gini, kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Ya, karena kita tidak memahami konsepnya. Seringkali kita terjebak untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi ternyata pertanyaan itu tidak valid. Asumsinya salah. Kenapa asumsinya salah? Karena karena Allah itu menciptakan ruang dan waktu. Allah yang menciptakan. Awal ini akhir, dari awal ke akhir ini ada jarak. Ya, Allah menciptakan itu. Kemudian kita memahami bagaimana Allah itu menggunakan konsep ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu itu Allah yang menciptakan. Allah di atas itu semuanya. Jadi yang salah di mana? Yang salah adalah asumsi pertanyaannya yang salah. Iya. Ketika asumsi pertanyaannya salah, butuh jawaban nggak? Tidak. Tunjukkan saja pertanyaan itu memang salah. Nggak valid. Duh, Allah di atas arsh. Berarti terbang ke atas dong. Kemudian ada di mana-mana. Kita membatasi Allah dalam dimensi ruang dan waktu. Padahal Allah yang menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Jadi logika kita yang salah. Iya. Asumsinya. Berarti pemahaman ilmiah itu yang salah juga ya, Ustaz ya. Karena ilmiah itu dianggapnya harus empiris gitu ya. Ya. Yes, itu yang Nah, kalau kita lihat surat Al-Kahf ini, Allah menunjukkan dirinya melalui alam semesta. Betul nggak? Melalui alam, gunung, langit. Bisa nggak secara ilmiahnya kita pelajari? Bisa dalam kadar tertentu. Tapi step berikutnya, maka yang akan bicara itu kaitannya dengan ruhnya kita. Yang tidak bisa terjawab dengan ilmiah tadi. Tapi ilmiah itu mengantarkan kepada ruh kita. Dalam batasan tertentu. Jadi dua-duanya bisa dipakai, ilmiah sama spiritual. Ya, karena kebenaran yang namanya al-haq itu bisa diperoleh dengan logika berpikir, kemudian yang kedua bisa ditemukan dengan spiritual. Mana yang harus menonjol? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini kan kita baru sampai ayat ke-11. Ini kan spiritual, apa namanya, kaitannya dengan ilmiahnya dulu. Suruh memperhatikan, meneliti, kan gitu kan. Gitu. Mas Alis. Ini ada pertanyaan di chat, saya bacakan dulu ya sebelum nanti Bunda Nadia saya kasih waktu. Dari Pak Imam Zarkasi ini. Nah, bagaimana dengan kaitan surat Qaf ayat 1 dan 5 dengan kelompok yang menolak hadis tadi dan hanya berpedoman kepada Al-Quran saja? Surat Qaf ayat 1 dengan kelompok yang menolak hadis. Ya, mesti ada kelompok kaitannya nih dengan orang-orang yang hanya menolak. Hanya berpegang pada Al-Quran tapi dan menolak hadis, ini gimana katanya? Oke. Kaitannya dengan surat Al-Qaf ayat 1 dan 5 ini. Sampai sini. Ayat 1 sampai 5. Oke. Ayat 1 itu kan bercerita tentang Al-Quran. Betul nggak? Kemudian yang kedua, mereka tidak percaya dengan kenabian. Jadi satu tentang Al-Quran, kemudian yang kedua kaitannya dengan pemberi peringatan, Nabi dan Rasul. Berarti dua ayat ini nggak bisa ditolak Qurannya, nggak bisa ditolak Nabi dan Rasulnya. Itu satu paket. Itu satu paket. Kemudian ketika menolak itu, ya, akhirnya mereka tidak percaya terhadap konsep yang ada di dalam Quran yang dibacakan oleh Nabi. Iya. Karena tugas Nabi itu apa sih sebenarnya? Pemberi peringatan ya. Memberi peringatan. Menyampaikan sesuatu peringatan yang ada di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Apakah Nabi ngarang sendiri? Nggak boleh.
Ada tuntunannya dari Allah. Jadi namanya Islam itu ya Quran, dan detailnya itu ada di sunnahnya Nabi. Ya. Nah, cuman kadang kan gini ya, kita hidup, kita ikutin Quran dan sunnah, Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Tapi Qurannya sendiri nggak dipelajari. Ada yang Quran sunnah, Al-Quran sunnah gitu ya. Tapi fokus kepada sunnah, Al-Quran juga nggak. Maka ketika Aisyah ditanya, Siti Aisyah ditanya, akhlak Nabi itu apa? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran hidup itu ya Nabi. Ya, Rasulullah. Al-Quran berjalan adalah Nabi dalam kehidupan. Jadi pelajari Al-Quran itu, terus bagaimana Nabi menerapkannya, detail-detailnya ada di Rasulullah. Jadi dua-duanya itu dipegang. Ini pertanyaan dari Bunda Wina ya. Nah, Ustaz, kalau kadang sering berpikir, tapi kita kadang juga sering berbolak-balik hati ini. Kenapa Allah menciptakan manusia terus diberi ujian, terus dihukum, kalau nggak bisa menjalankannya? Gimana Ustaz supaya hatinya tetap bahwa meyakini Allah itu Ar-Rahman gitu ya. Berkaitan dengan ujian gitu ya, dan hukuman Allah gitu ya. Ya. Nah ini, kita berpikir gini, gimana caranya pelajari Al-Quran, terus pelajari Al-Quran, sehingga apa? Mindset kita itu jadi benar. Kadang kita berpikir mengembangkan pola pikir kita sendiri, kemudian kita benturkan dengan logika yang di luar Al-Quran. Kemudian kita impus ke dalam Al-Quran. Lepaskan itu dulu, pelajari Al-Qurannya. Maka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita kan berpikir gini, kita itu, ini logika berpikirnya, kita itu beragama, kita menjalankan agama, kita sudah sholat, puasa, udah taat, berpikir. Kok kita masih dikasih ujian ya? Kok diberikan masih musibah ya? Padahal udah taat, udah rajin nih. Kok masih diberikan ujian sih? Logikanya adalah orang yang taat harusnya diberikan rezeki yang banyak dong. Orang yang nggak taat, ya udah dihukum. Tapi yang terjadi adalah kita udah taat, malah kita hukum, diberikan ujian, musibah. Sedangkan orang yang nggak taat makin kaya, punya kekuatan, politik, segala macam, kekuasaan. Kok aneh ya? Allah nggak adil nih. Itu kan logika kita kan? Lihat, Rasulullah. Rasul itu adalah orang manusia yang paling disayang oleh Allah. Betul nggak? Allah itu sangat sayang kepada Rasulullah. Wah, berarti kalau sayang nggak diberi ujian dong. Rasulullah apakah diberi ujian atau tidak? Sangat diberi ujian. Paling banyak, paling berat. Paling berat. Artinya apa? Jangan berharap kalau soleh nggak dapat ujian. Lah Rasul saja diberikan ujian, tapi dipuji-puji Allah terus. Kenapa? Setiap ujian lulus dengan nilai yang baik, cum laude. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam hal, diangkat menjadi imam para nabi. Nah, kalau kita nggak belajar Quran, maka kita akan mengembangkan konsep tadi logikanya. Tuh kan kita soleh, harusnya kita nggak diuji dong. Hidupnya fine-fine aja, lurus-lurus saja. Nggak akan diuji. Kenapa kok menciptakan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Nah, tadi kan pertanyaan kan itu tuh. Perhatikan surat Ar-Rahman tuh. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman, ketika diberikan ayat kaitannya dengan nikmat, kemudian disusul dengan ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul nggak? Nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi ketika masuk ayat 41, surat Ar-Rahman, coba dibuka tuh. Biar ngelihat ayat. Surat Ar-Rahman. Surat ke-55, ayatnya 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. Ini penyiksaan atau diberikan nikmat?
Saya ulang lagi. Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya, diangkat ubun-ubunnya, kepalanya, dipegang kakinya. Ini nikmat atau hukuman? Hukuman. 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 Baca ayat 42, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana saja yang kalian berdua dustakan. Masuk akal nggak? Kalau nikmat, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, setelahnya, masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi ayat ini nggak cerita tentang nikmat. Ayat ini bercerita tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Nikmatnya di mana? Kok dihukum fabi ayyi ala? Baca ayat setelahnya. Ayat 43 tuh. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Kemudian satu ayat lagi. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di sana di antara air yang mendidih. Satu tempat pindah mereka, tempat pindah lagi, satu tempat ke tempat yang lain, air mendidih. Dan tubuh mereka hancur. Kemudian mereka selalu pergi satu tempat ke tempat lain, hancur kembali. Dibangkitkan lagi, utuh kembali. Ngeri nggak? Ngeri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana saja kah? Masuk akal nggak nih? Kok ada fabi ayyi ala? Bingung. Kenapa? Kenapa fabi ayyi ala? Nggak ada Ya. nikmat kok. Karena kita berpikir dengan logika kita, yang namanya nikmat itu harus yang enak-enak, yang baik-baik. Kalau hal yang mengerikan itu bukan hal yang baik diceritakan kepada kita. Terus baca ayat berikutnya, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Maka barang siapa yang takut nggak diceritakan neraka tadi? Takut. Takut. Maka bagi orang-orang yang takut atas makom Tuhannya, kedudukan Tuhannya, posisi Tuhannya, maka ada dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana saja yang kalian berdua dustakan. Diceritakan neraka pada diri kita, membuat kita takut, itu nikmat. Nah, tapi logikanya di mana ya? Pertanyaan saya gini, saya giring dulu. Adakah manusia yang sudah dimasukkan neraka sekarang? Belum. Fir'aun sudah masuk neraka belum? Belum. Belum. Siksa neraka sudah dimulai atau belum? Belum. 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 Oke, berarti siksa neraka itu adalah kejadian masa yang akan datang, belum terjadi. Orang yang mati-mati, yang sudah meninggal-meninggal itu, baik yang baik maupun yang buruk, masih ada di alam mana? Barzah. Barzah. Belum dimasukkan ke dalam neraka yang berdosa. Ya. Berarti neraka itu merupakan periode di masa yang akan datang dan belum terjadi sekarang. Betul? Betul. Ketika hal ini terjadi di masa yang akan datang, diceritakan kepada kita sekarang, maksudnya apa? Biar hati-hati. Biar hati-hati. Itu adalah kasih sayangnya Allah. Dengan menceritakan neraka yang belum terjadi sekarang, itu adalah sifat kasih sayangnya Allah. Ar-Rahman. Surat ini dibuka dengan Ar-Rahman. Itu sifat kasih sayangnya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah yang kalian berdua dustakan? Dengan aku menceritakan neraka ini nikmat atau musibah? Nikmat. Nikmat. Jadi kacamata cara pandang kita yang keliru. Logikanya yang salah. Nggak valid. Asumsinya yang salah. Maka kalau kita lihat Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman, menjawab pertanyaan tadi nggak? Ya. Kita diberikan ruang untuk berpikir dan memilih. Itu adalah kasih sayangnya Allah. Kalau kamu memilih neraka, ayo, silakan masuk ke sini. Kalau kamu mau masuk ke surga, ayo. Kata Allah, jangan memilih neraka, milih ke surga.
Maka diturunkan Nabi dan Rasul untuk memberi peringatan kepada kita. Jadi kita disadarkan kadang dengan kebaikan, ya nikmat. Kadang ada orang yang tidak bisa sadar dengan berita-berita baik. Maka diberitakan berita yang buruk kepada mereka. Supaya apa? Ya, Sadar. kadang. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu. Iya. Jadi ujian pun ada sebenarnya kenikmatan saja. Kalau kita memahami dari surat Ar-Rahman ini, sesungguhnya ketika kita diberi ujian itu adalah sebuah kenikmatan. Ketika ujian itu datang, maka kita akan mendapatkan derajat yang terbaik gitu ya, dengan sabar gitu Ustaz ya. Ya. Baik, Bunda Nadia, silakan tadi sudah resen ingin bertanya. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya tadi hampir mirip sih ya pertanyaannya sama yang tadi berkaitan dengan pernyataan Ustadz tadi kan. Kita disuruh berpikir, tapi kadang-kadang kita tuh kebablasan, jadi out of the box gitu. Nah, gimana tipsnya supaya kita tetap di dalam kotak? Kadang-kadang ada orang belajar filsafat juga jadi kemana-mana gitu, Ustadz. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah pertanyaannya. Berpikir, kemudian belajar filsafat. Saya itu tipikal orang yang mulai dari kecil, saya suka yang namanya filsafat. Jadi buku-buku yang saya pelajari itu biasanya buku-buku yang kaitannya dengan filsafat. Dan memang ketika filsafat itu ujungnya kemana sih? Gitu ya. Ya, kadang kita kelebihan berpikir dan berpikirnya salah jadinya. Coba buka, coba sekarang lihat surat Al-Hadid atau boleh surat Al-Hadid aja. Al-Hadid itu kita bahas ayat pertamanya aja. 57. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Oke. Tasbih itu apa? Ya, ada yang bisa bantu jawab. Tasbih itu apa? Memuji. Menyucikan Allah. Menyucikan Allah. Biasanya kita baca apa untuk menyucikan Allah itu? Subhanallah. 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 Maha suci Allah. Ayat ini mengatakan apa yang di langit, apa yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Kadang kita dulu berpikir gini, kok kejadian itu buruk ya? Kenapa Allah menakdirkan ini dan itu? Kalau seandainya itu tidak terjadi, maka sekarang saya akan jauh lebih baik. Ketika kita mengalami sebuah peristiwa, kita benar-benar down dengan peristiwa itu. Kemudian kita bertanya, kenapa Allah memuji saya dengan hal ini? Pernah nggak kita masuk pada fase itu dalam kehidupan kita? Pernah. Kenapa saya harus bertemu dengan dia? Kalau saya seandainya tidak bertemu dengan dia, kehidupan saya akan jauh lebih baik. Pernah mengalami peristiwa seperti itu dalam kehidupan kita? Pernah, Ustadz. Iya. Kenapa saya dilahirkan dari kedua orang tua yang tidak berpendidikan? Kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang ekonominya tidak baik? Sehingga saya sulit dalam kehidupan saya. Kemudian hidup berlalu. Masa demi masa berlalu. Kemudian kita hidup pada era kita sekarang. Kemudian kita balik lagi melihat era yang sebelumnya. Ternyata kesulitan-kesulitan dalam kehidupan saya itu malah membuat kehidupan saya sekarang lebih kuat untuk menghadapi permasalahan. Yang tadinya kita berpikir buruk terhadap sebuah peristiwa, kemudian kita mempertanyakan kepada Allah, kenapa Allah menurunkan kejadian-kejadian itu dalam kehidupan kita. Peristiwa kejadian kita berpikir yang buruk itu, kemudian akhirnya kita sampai ke dalam sebuah masa di mana kita akhirnya ternyata yang ditakdirkan itu baik, itu merupakan perjalanan tasbihnya kita. Itu sabbaha kita. Tasbihnya kita. Kita berpikir yang namanya tasbih itu kita sudah pada posisi tertentu yang sudah elit, yang sudah tinggi gitu ya. Namun ternyata itu merupakan sebuah proses perjalanan kita dan itu adalah perjalanan tasbihnya kita. Kadang kita berpikir yang buruk tentang Allah, maka sabbaha
Yusabbihu, kita bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah itu, kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah, dan kita menghilangkan pikiran yang negatif terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tetapkan di muka bumi. Apakah kita sadar dari awal? Enggak. Enggak. Apakah pikiran kita selalu benar Enggak. dari awal? Enggak. Tidak. Kemudian ketika kita sadar, artinya kita menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif tentang Allah, itu adalah perjalanan tasbihnya kita. Berarti nggak apa-apa ketika kita berpikiran yang lebih, kemudian mempertanyakan hal-hal yang kritis tadi, yang saya sudah sampaikan beberapa poin tadi, apakah boleh dalam perjalanan kehidupan kita? Boleh. Boleh. Kemudian kita mengoreksi itu adalah perjalanan tasbihnya kita. Ada sesuatu yang Allah tentukan, misalnya kayak gini juga. Allah kan qadarnya Allah itu kan terjadi pada semua hal. Kalau Allah sudah menakdirkan kepada semua hal, ada yang ditakdirkan masuk surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Kan ada yang orang berpikir seperti itu. Iya, benar, Ustaz. Oh, berarti takdirnya saya masuk surga. Oh, takdir saya masuk neraka. Memang kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, saya melakukan kejahatan, memang saya salahnya apa? Saya ditanya orang pertanyaan itu tuh. Jawabannya ada di mana? Di Al-Quran. Di surat Al-Hadid ini. Ya, nanti kita bahas lain kali itu ya. Nanti kalau penjelasannya jadi panjang. Ya, kira-kira itu. Jadi perjalanan tasbih setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengalami kehidupannya baik-baik saja, ada yang mengalami kehidupannya tidak baik-baik saja. Perjalanan tasbih setiap orang berbeda-beda, tapi yang paling penting adalah dia menuju kepada Allah. Ada yang diberikan nikmat, dia kembali kepada Allah. Ada yang diberikan ujian, musibah, baru kembali kepada Allah. Perjalanan setiap orang berbeda-beda. Perjalanan setiap orang tidak harus sama. Termasuk anak kita. Perjalanan bisa beda nggak dengan kita? Iya. Beda. Yang bikin sakit hati adalah kita memaksa anak sesuai dengan jalannya kita. Biarkan mereka memilih jalannya, arahkan saja, ajak untuk berpikir, ajak untuk merenungkan. Mereka diberikan keluasan oleh Allah, manusia, kita semuanya diberikan qadar untuk kita memilih. Ada qadar yang kita tidak bisa memilih. Jadi qadarnya Allah itu mengatur langit dan bumi, tapi kita diberikan ruang yang sempit, yang kecil. Kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang kecil-kecil ini yang diberikan keleluasaan. Jadi memahami takdir itu dengan dua konsep itu. Ada takdir yang besar, ada yang kecil-kecil yang diberikan kepada kita, yang kita bisa memilih, maka kita akan diminta tanggung jawab terhadap sesuatu yang kita diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan itu. Itu jawabannya di Al-Hadid. Nanti kalau kita masuk dalam Al-Hadid ya, nanti kita bahas di situ. Tabarakallah. Dan penjelasannya sesungguhnya juga menjadi jawaban bagi Bu Zahra ya dari Pekanbaru yang bertanya soal kenapa ada orang taat yang mengikuti Al-Quran terus disingkirkan oleh orang yang justru membuat aturan sendiri semaunya gitu. Itu kan sebuah takdir juga, sebuah kita ridho dengan orang-orang yang tadi bertasbih kepada Allah. Dia akan selalu menerima semua takdir Allah, dan tentu ini adalah sebuah bagian dari ketetapan Allah. Ketika umat Islam diberi jatah ketika berkuasa gitu kan, dengan kepemimpinannya yang berabad-abad, tapi saat ini umat Islam berada dalam titik terpuruk gitu ya, kemudian dikuasai oleh orang-orang yang justru tidak beriman. Nah, itulah sebagian dari perjalanan waktu yang Allah sudah tetapkan saja. Dan itulah bagi orang yang beriman dan terus bertasbih, selalu ridha dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Dan itulah inti dari yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bagian kita untuk makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya.
kita makin sadar betapa ayat tadi yang sudah dibuka dengan orang-orang kafir yang menolak tentang Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jadi kita tahu posisi kita saat ini, bagaimana kita untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satunya dengan tadi pesan dari Al-Quran, surat Al-Kahf pembuka ini, dengan cara kita mentadaburi ayat-ayat Allah dalam berupa alam semesta ini tadi. Ya. Baik, mudah-mudahan ini terus kita istiqomah untuk terus melakukan kajian terhadap Al-Quran Karim, bukan hanya di sesi bersama Ustaz Khairul Alam terus ya, tapi juga di ruang-ruang waktu kita yang Allah berikan kesempatan kita, waktu luang kita, mari kita juga terus mentadaburi Al-Quran, minimal dengan tadaburi, dengan membaca terjemahannya dulu gitu ya. Setelah itu tentu kita mencari suatu jawaban-jawaban yang akan terus kita dapatkan baik dalam kajian ilmu maupun dengan kita bertanya kepada ahli ilmu, dan terus dengan membaca juga menjadi bagian dari upaya kita terus untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap agama ini. Dan orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah maka disebutkan akan dipakihkan ya, akan dipahamkan terhadap agama ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diapakihkan dalam agama ini dengan cara kita istiqamah dalam kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang juga kita lakukan rutin insya Allah menjadi sebuah kebaikan yang Allah hadirkan kecintaan kita untuk kita semuanya, itu dengan bersedekah di pagi hari. Mari kita bersedekah di rutin tiap hari ini menjadi sebuah bagian dari kita mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alafumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi koneksi